Jadi Bapak ngurus ini berapa tahun? 5 tahun Pak, dari sejak 2020. Nggak kelar-kelar? Nggak ada yang ngeberesin? Audiensi dengan wali kota, Audiensi bupati, wali kota, bupati, sampai DPRD. terus nggak kelar-kelar? Nggak kelar. Harusnya sampah itu bukan diaudiensikan Pak, diangkut Pak. Betul. A few moments later. Gara sampah menumpuk, Deddy Mulyadi jadi mendadak ngamuk. Pemerintah ngurusin sampah aja mekanismenya ribet banget. Tanggung jawab dilempar ke sana, dilempar ke sini. Hal ini bikin gedek Deddy Mulyadi. Bahkan nih, KDM sampai bandingin kinerja pemerintah sama penjajah. Sungai-sungai ini baik yang dikelola oleh BBWS maupun yang dikelola oleh PJT. Itu kan pola pengelolaannya proyek. Memang kita pola ini, kita beda sama Belanda. Belanda tuh seluruh sungai terurus. Nah, sejak dikelola oleh bangsa kita, sungai ini nggak terurus karena kelolanya proyek. Daripada sungai terus-terusan diproyekkan, kenapa kita tidak beli alat sebanyak-banyaknya? Dalam setiap sekian kilometer sungai itu ada satu pos, ada satu alat, baru bener. Di situ ada petugas. Tapi kalau kita nunggu proyek, jangankan ngeruk sungai, bangunan liar, sepadan sungai aja nggak ada yang benerin. Sekarang gubernurnya saya, oke. Bek terus tiap hari. Nanti kalau suatu saat ganti gubernurnya yang cuek lagi, yang ngurus skincare, nggak mau ke sawah, nggak mau ke sungai, ya berantakan lagi. Makanya saya katakan kita harus malu sama Belanda yang penjajah. Sungai zaman Belanda bener nggak? Diurus nggak? Penjajah bukan? Penjajah, kita masa pribumi kayak gini. Padahal pas KDM datang ke situ cuma butuh sekali action aja. Sampah diangkut lalu dibereskan. Bukan kebanyakan rapat tapi hasilnya nihil. Tanpa ragu lagi, KDM langsung telepon sana sini biar masalah ini langsung beres hari itu juga. Bukan dirapatkan, diselesaikan. Ya, Urusin. rapatnya udah sering Pak, tapi nggak selesai-selesai. Pak Bupati, nih saya lagi di tempat sampah apa namanya? Crossing Tor kilometer 19. Oke. Ini sampah di sini kita mau angkat ya. Saya mau ngurusin dengan wali kota Bekasi. Yang kedua, itu penyerahan aset pembelian tanah Perkim 2025. Hari ini juga segera diserahkan ke DLH. Hari ini, jam ini, sekarang panggil ya. Serahin ke DLH agar sampah yang di Burakeng segera digeser ke situ. Yang kedua, Bapak siapin anggaran pergeseran ya, untuk satu sewa atau beli alat berat, serta alokasi anggaran untuk honor tenaga operatornya ya, tenaga operatornya, agar sampah di Burakeng segera geser sehingga tolnya bisa jalan. Harus cekatan Bapak ya, pokoknya itu selesaiin. Hari ini telepon itu Perkimnya segera serahin ke DLH ya. Oke, makasih. Dah Pak. Jadi Bapak ngurus ini berapa tahun? 5 tahun Pak, dari sejak 2020. Nggak kelar-kelar? Nggak kelar. Nggak ada yang ngeberesin? Audiensi dengan wali kota, Audiensi bupati, wali kota, bupati, sampai DPRD. terus nggak kelar-kelar? Nggak kelar. Harusnya sampah itu bukan diaudiensikan Pak, diangkut Pak. Betul. Dan sembarang janji, Deddy Mulyadi langsung kasih bukti. Mungkin kita berpikir jika janji pejabat biasanya hanya manis di awal, tapi kali ini benar-benar berbeda. Kalian pasti masih ingat dengan janji Kang Deddy satu ini, di mana di salah satu videonya dia akan memberikan rumah untuk merelokasi warga yang terdampak bencana longsor di Sukabumi. Banyak yang berpikir, palingan itu cuma janji doang. Tapi nyatanya janji itu sekarang benar-benar jadi kenyataan, guys. Neangan tanah anu jangan 17 imah di mana? Anu 17 imah tanah mah itu terus aya Aya. cuman di luhur dituntut. Enggak ge dipanggieunkeun imahna. Dibere bantuan nyeun imahna. Imahna kudu imah panggung. Ame teu longsor, tukang nyeun imah panggungna aya. Aya Bapak seueur aya. Aya seueur nya. Aya mohon. Geus dibere sa imah panggung 40 juta heuh. Amin. Nya sok ya datana ngaran boga imahna, KTP-na sok ayeuna kumpulkeun ka staf abdi. Siap Ya. Bapak, siap. Ke langsung ke minggu hareup langsung 40 Siap. jutaan nyeun Siap. imah anyar. Bisa kalian lihat, deretan rumah panggung yang tertata rapi, punya nilai seni tinggi dan tentunya sangat aman dan nyaman. Iya, inilah rumah yang dijanjikan Kang Deddy itu, tanpa banyak media yang meliput. Nyatanya, janji Kang Deddy Mulyadi benar-benar ditepati. Salut banget buat Gubernur Aing. Kamu anak sekolahnya sini yang mau daftar. Cewek-cewek nggak apa-apa perwakilan. Sama anak-anak. Mana anak Laki-laki. Sini. Pari otong, pari mentong. Ya. Begini. Ini gubernurnya lagi berusaha ya untuk agar warganya bisa sekolah, ya kan?
agar warganya bisa sekolah. Artinya kalau pemerintah ngeluarin duit triliunan untuk sekolah, itu duit negara buat kalian semua. Betul. Tujuannya untuk apa? Agar orang tuanya biayanya murah, nggak boleh, ya. Betul, jadi jangan sampai negara meringankan beban rakyatnya, sekolahnya gratis, tapi rakyatnya pesta pora. Ya, orang tuanya berat. Saya tahu kondisi masyarakat di sini seperti apa. Ya. Terus jalan yang jelek di sini mau saya 2 minggu lagi saya hot mix. Amin. Pokoknya nggak boleh ada jalan menuju sekolah itu. Betul itu negara harus hadir. Tetapi siswanya tidak boleh malas. Nanti kasih bawa arit dari rumah, digerakin, jalan sekolah dibabatin. Rapi, disiapin tempat sampah, nganyam sendiri tempat sampahnya dari bambu. Ya, biar sekolah itu kreatif, tidak menjadi kayak sekarang, waktunya habis pakai main HP. Waktunya gini aja tiap hari. Bener nggak? Habis itu motor-motoran. Habis motor-motoran boncengin pacar. Pulang sekolah lupa, muter ke sana ke sini 3 bulan muntah-muntah. Ya kan kejadian begitu. Saya kan harus ngomong apa adanya kondisi warga sekarang, ya. Betul. Setuju nggak? Setuju. Orang tuanya nggak usah pusing. Stres, Pak. Kalau kuotanya Pak, stres, Pak. Sampai ikut-ikut nulis kayak gini semua, aduh, Pak. Bener, Pak. Karena banyak yang protes sama gubernur. Gubernur ini sekarang katanya membuka ruang kelas terlalu banyak. Loh, menurut Bapak gimana sebagai warga? Kalau gubernur rakyatnya harus bisa sekolah. Harus sekolah semua, Pak. Harus sekolah semua. Pemerintah harus menyiapkan. Harus siapkan, Pak. Rakyat stres kan? Stres, Pak. Stres. Saya yang pendidikannya tinggi, apalagi yang ini puyeng, Pak. Puyeng, Pak. Sekarang nggak puyeng lagi? Alhamdulillah, Pak. Asal benar-benar betul-betul dipegang, Pak. Benar, Pak. Udah, ya. Semua. Ini kan kedua prestasi, Pak. Jadi ini yang dimaksud tugas pemerintah. Betul, Pak. Itu meringankan beban rakyat. Jangan pemerintah mewajibkan rakyatnya masuk sekolah, tapi rakyatnya dibikin stres ketika daftar sekolah. Oke? Sekali-kali, Pak. Pak Deddy dulu. Udah, jadi sekarang berarti dari berapa pendaftar? Ngemplong ini, Pak. 500 Ngemplong. 58 Terima semua. pendaftar. Diterima. Ngemplong. Berikutnya tugas gubernur adalah membangun ruang kelas baru. Catat, membangun ruang kelas 1 berarti ya kurang ya, Pak, ya. Ini Baik. cuma 1 kelas. Tambah lagi, Pak. Tambah tuh, Pak kepala sekolah. Tambah. Tanahnya masih cukup? Masih ada. Masih ada. Enggak di luar masih ada. Di depan juga masih bisa kan? Enggak, kita dapat rapid insya Allah tahun ini, bulan ini. Bulan ini. 4 lokal. Baru. Jadi 36 semua udah terpenuhi. Jadi 12. Makanya kenapa kemarin jadi turun 11? Kemarin belum ada info dapat dana rapid waktu pengisian aplikasi. Karena yang 11 kemarin kan kelas 12. Kan sudah ada surat edaran gubernur lagi disusul. Ya, tapi awalnya waktu penetapan jumlah kuota itu kan di awal Januari ya. Iya, enggak. Jadi Kan baru sudah ada setelah. surat gubernur lagi yang nyusul. Ya. Ambil keputusan aja. Kalau orang nanya, gubernur yang bertanggung jawab. Siap. Kalau saya untuk kepentingan masyarakat nggak apa-apa dibully juga. Hal ini cuma kunjungan biasa, tapi Kang Deddy Mulyadi bikin konglomerat seolah tidak berdaya. Ada sebuah kejadian mengejutkan saat KDM melakukan kunjungan ke sebuah desa, di mana di situ ada seorang pengusaha kaya raya tajir melintir yang dikenal dengan julukan 9 naga, yaitu Tommy Winata. Yang perlu kalian tahu, nggak semua orang loh bisa dengan mudah mendapat akses dan kesempatan mengajak konglomerat ini. Tapi dengan kesederhanaan Kang Deddy Mulyadi, Tommy Winata seolah dibuat tak berdaya. Konglomerat ajak nyieun kahadean nu manfaat jeung masyarakat. Hari ini Pak Tommy Winata kan terkenal sebagai 9 naga, benar nggak? Ya kita ajakin Pak Tommy yang asetnya banyak, investasi di Jawa Barat, investasinya pengennya saya di perkebunan. Karena ini yang jarang orang berinvestasi. Jadi saya ingin ada pengusaha-pengusaha yang tidak berharap apapun, kecuali harapannya satu, Indonesia nirwana lestari. Selain mau mengeluarkan uang miliaran untuk membangun jalan,
Tommy Winata juga akan melakukan investasi dengan nilai fantastis di Jawa Barat. Namun yang paling luar biasa dari kejadian ini adalah ketika Tommy Winata membungkukkan badannya seolah tunduk kepada Kang Deddy Mulyadi. Gila cuy, 9 naga aja dibuat nggak berdaya loh di depan KDM.